Halo, halo, halo yang living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya? Ada yang menang ikut lomba 17-an? Semoga bisa menikmati suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungannya masing-masing dan mudah-mudahan ada yang menang ya. Oke, bagi yang baru masuk, selamat malam. Bagi yang tadi udah datang duluan duduk di paling depan, keren banget. Yang pasti malam ini eh, ada Kadera yang menang 4 lomba. Besok mau bawa troli. Au, luar biasa. Jadi, eh, terkait dengan tema kemerdekaan itu, leader yang merdeka itu adalah leader yang enggak cuman menjadikan dirinya leader, tapi siap untuk menciptakan leader-leader berikutnya. Jadi, seorang leader itu emang nggak gampang untuk menuju ke sana. Yang pasti eh, ada pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, ilmu, ya, dan seseorang yang luar biasa yang udah hadir bersama kita malam ini itu berkenan untuk membagikan apa-apa yang menjadi rahasia dapurnya sebenarnya. Namun beliau nggak keberatan untuk eh, gimana caranya rahasia dapurnya, resep masakannya ini dibagikan ke semua orang agar semua bisa menciptakan leader-leader berikutnya bersama-sama. Karena menjadi leader sendirian itu sepi, sunyi, sedangkan menjadi leader bersama-sama, beramai-ramai, itu akan riuh dan gegap gempita. Selamat malam Ibu Umi Gita, Diamond Leaders yang Living Indonesia. Selamat malam, suara saya terdengar ya. Mohon maaf nih, mungkin antara wajah dengan suara ada dua device yang berbeda karena saya tidak di tempat yang nyaman, tapi kita berusaha untuk nyaman ya, gitu. Eh, saya langsung share screen aja ya. Yang penting ini aman nih ya. Aman, insya Allah aman. Mm. Oke, oke, sudah terlihat. Bentar, nah, oke, sudah terlihat full Sudah, screen ya. Oke, ini langsung aja nih mulai Bu Indri. iya, Oke, panggungnya saya kasih semoga buat Bu Mai. terima kasih buat 3.700 orang yang sudah hadir di sini ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat malam, semangat pagi yang living Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai saya mau pantun dulu nih. Boleh kan? Halo? Boleh kan, Bu? Pantun dulu. Tentunya boleh Bu Mai. Asik. Oke ya. Malam-malam minum ningsia. Nih, minum ningsia nih ya. Nah. Badan segar esok harinya. Selamat malam yang living Indonesia. Izinkan saya mengisi Zoom trainingnya. Oke ya, teman-teman boleh loh pantun juga loh ya. Jadi disclaimer dulu nih sebelum saya memulai apa yang saya sharing ini nantinya adalah apa yang saya lakukan dan juga apa yang terjadi di tim kami Oilers Familia gitu ya. Jadi semoga apa yang saya sharing kalau misalnya dapat memberikan hal-hal positif silahkan diambil dan diduplikasi kalau misalnya ada yang mungkin tidak pas ya mohon maaf dulu gitu ya. Oke, saya akan menyampaikan sharing gitu ya. Leader Leaders Bumai bongkar rahasia dapur Oilers Familia Group. Nah, nah, perkenalan dulu deh. Mungkin ada yang belum kenal ya. Welcome to Oilers Familia. Nama saya aslinya Umi Gita Nugraheni, biasa dipanggil Bu Mai. Nah, saya seorang istri dari pria yang bijaksana
dan juga ibu dari 2 putri. Saya seorang Diamond Leader yang Living Indonesia. Dan saya masih budak negara alias ASN ya, aparatur sipil negara, salah satu Kementerian Republik Indonesia. Rumah saya di Tangerang Selatan dan Instagram saya boleh di follow di @oilers.family ya. Nah, ini adalah foto-foto sebagian dari tim kami gitu ya, ada yang dari Aceh, ada yang sampai Papua dan macam-macam. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote lah ya. Kami merupakan bagian dari tim IOS, Indo Oil Sister, dari Mamika, Crown Diamond kami. Yeay, ada Mamika gitu ya. Dan kami ingin selalu bertumbuh dan sukses bersama. Nah, mungkin belum semua orang terpajang di sini, tapi yang fotonya terpajang boleh loh nulis ada saya gitu ya, boleh sekalian kenalan kan. Nah, itu. Ini siapa aja. Nah, ini merupakan tim kami gitu ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada, dari Miangas sampai Merauke ada. Jadi saya sudah petakan jumlahnya gitu dari di setiap provinsi gitu. Totalnya 26.182. Ada yang di luar negeri sih, tapi sedikit gitu. Nah, dengan leader create leaders di tim kami selalu berusaha untuk membuat leader gitu ya. Ada diamondnya 1 orang, ada platinumnya 4 orang, goldnya 13, silvernya 78. Nah, ini mungkin silvernya ada bertambah ya, mungkin 80 orang gitu. Dan kami akan selalu berusaha untuk memenangkan setiap challenge dari yang living global maupun yang living Indonesia. Kita pernah menang challenge di Bali, kemudian di YLC Jepang, kemudian Ekuador, Maroko, hingga yang terakhir YL30 ya, yang ke IGC YL30 di Mona gitu. Dan tentunya insya Allah kita akan berjuang juga untuk di Thailand gitu ya, dan di Bali Bound. Nah, kenapa sih ngejalanin bisnis gitu ya? Kalau saya selalu menekankan ke dalam tim, kalau bisnis yang living itu caranya mudah. Kalau sulit nggak ada orang yang mau gitu kan ya, jadi hanya sharing, posting, kemudian edukasi tentang manfaat yang living gitu ya yang dirasakan. Kemudian ada penghasilan tambahan dengan ini ya, potensi penghasilan tidak terbatas. Terus kemudian mendapatkan soft skill dan hard skill, banyak training ya di yang living ini, mendapatkan relasi, punya komunitas yang positif, dan yang paling penting yang living itu resikonya kecil. Ya, produknya berkualitas, nggak perlu stok-stok lah ya, karena permintaannya tuh banyak. Udah, pokoknya nggak di yang living tuh nggak ada istilah bangkrut, itu nggak ada. Ya, nggak ada istilah restrukturisasi, nggak ada istilah apa namanya likuiditas, itu nggak perlu kantor pula karena sudah ada virtual office gitu, dan nggak perlu karyawan gitu. Kalau misalnya order sudah ada dari timnya Pak Marlon yang customer service, yang bikinin promo udah ada timnya Bu Raya dari marketing, yang bantuin kita untuk menjadi konsultan bisnis ada timnya Bu Indri dari sales. Jadi sangat mudah banget bisnis yang living ini gitu ya. Banyak keuntungannya. Nah, ini dia apa lagi ya? Kalau kita bisnis itu kita harus nambah value edit gitu. Value edit. Jadi produknya tuh udah bagus. Ini ya, udah bagus tuh ya. Yang living tuh ini saya pakai Velar sama Clarity kalau biasanya sebelum presentasi. Nah, tapi produknya udah bagus, padahal ada banyak lagi yang bagus dari yang living gitu ya. Nah, ini kita komisinya menarik kan. Jadi kalau kita mau menjalankan yang living gitu ya, mau mengajak dan mengembangkan orang lain, maka yang living itu akan mengapresiasi dengan komisi yang luar biasa. Nah, ini gambarannya ya. Ini
gambaran rata-rata komisi member di Young Living sedunia. Ini saya ambil dari Young Living Income Disclosure Statement. Gitu. Gitu. Nah, ada yang lucu juga kemarin nih. Kenapa sih kita nggak langsung memberanikan untuk menawarkan bisnis gitu yang living ya dari komisi ini. Kemarin ketika BCA Expo, ketika apa namanya tim saya mencari customer, kalau saya nggak cari customer, saya cari builder. Caranya gimana? Jadi ketika BCA Expo kan banyak orang tuh, banyak orang gitu kan. Mereka cari-cari customer, ayo mau mencoba yang living nggak, essential oilnya gitu-gitu. Nah, saya ngedeketin siapa Bu Indri? Saya ngedeketin sales-sales booth yang lain. Ada sales mobil, ada sales rumah, ada sales apa pokoknya booth-booth yang lain di BCA Expo itu. Langsung saya tawarin gini, sales sepatu, sales macem-macem gitu ya. Saya bilang gini, bang, gue nggak mau nawarin produk, bang. Gue mau nawarin sesuatu yang lebih hebat dari produk gitu. Nih ya, bang ya. Nih, ini yang living nih ya, bang. Nih gue nih juga masih kerja, bang. Masih budak corporate kayak abang gitu kan. Tapi gue kasih tahu, ini gue punya sampingan yang living ini paket nih ya, paket oil, paket PEP gitu. Ini kalau kita bisa ngejualin paket ini, bang, ini harganya 2,3 kan. Kalau lo bisa ngejualin paket ini, lo dapat komisi 590, bang. Terus dia langsung nganggap, serius lo? Karena orang sales itu mereka tuh perhitungan loh, berapa persentase komisi yang dia dapatkan dari apa yang dia jual. Bener. Terus, iya bang, serius. Ini gue juga masih kerja bang. Ini buat sampingan aja bang. Aku bilang begitu. Kalau abang misalnya sibuk juga bang, istri abang aja sini yang ngakuin kerjaan sampingan. Hubungin Eke ya, Eke ajarin gitu. Serius loh, serius bang gitu kan. Oke, minta kontak lo ya. Ya, langsung Eke dapat builder gitu. Eke nggak closing saat itu, tapi Eke yakin di hari-hari kemudian Eke dapat builder. Nah, dari kita langsung menawarkan bisnis yang living ini. Nah, lanjut ya. Nah, selain produk lagi, apa yang menarik? Ya, pengembangan diri gitu ya, termasuk training-training kan banyak banget. Hampir seminggu 2 kali loh Baca Bu Indri nongol di Zoom gitu ya. Baik di yang livingnya sendiri, baik yang living Indonesia maupun di internal gitu kan, ada pengembangan diri offline maupun online gitu ya. Kalau kita rutin, kita bisa nambah ilmu, wawasan, keterampilan, perubahan pola pikir kita, mindset kita gitu ya. Jadi beda orang, jadi akan berbeda gitu, nggak kayak sebelumnya sebelum gabung yang living gitu ya. Saya aja gabung yang living jadi ngerti ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu pijat gitu kan, sampai meningkatkan ilmu kepemimpinan kita. Ini ada cerita juga nih di tim saya, Bu. Jadi dia itu dulu waktu pas mahasiswa ya, itu mahasiswa teladan, selalu selalu duduk di depan gitu ya. Nah, ketika sudah menikah, aduh, kayaknya hidupnya hambar gitu ya, nggak pernah belajar. Nah, ketika masuk yang living bisa belajar lagi tuh kayaknya menyenangkan. Akhirnya dia jalanin bisnis yang living karena terus belajar. Ya, jadi ada orang yang kebutuhannya emang suka belajar, di yang living dia ketemu ternyata bisa belajar. Nah, akhirnya jadi bisnis builder deh. Nah, ini lagi nih. Selain produk yang review yang bagus, apa lagi? Aduh, komunitas gitu ya. Komunitas yang selalu rame, selalu positif gitu ya. Selalu yang kalau ngumpul itu ngomongin hal yang positif gitu loh, bukan ngegosip gitu kan. Nah, jadi ada juga di tim saya yang dia itu join yang living itu buat cari temen. Iya, karena mungkin ketika dia udah kerja, udah nikah, circle-nya itu makin kecil, itu aja dia bosen gitu ya. Apalagi orang extrovert untuk kanan kayak macam saya, itu yang energinya tuh selalu apa namanya keisi dengan ketemu orang, itu butuh gitu loh untuk join komunitas. Kalau kesepian kayak gini tuh susah gitu, sepaneng gitu. Nah, jadi
Akhirnya orang tuh mau join yang living, mau melakukan bisnis yang living karena ada komunitasnya. Gitu. Ini lagi. Di yang living selalu ada challenge, kan? Isinya kaleng-kaleng kan. Kadang-kadang hadiahnya produk nilai jutaan, ada cash money, trip ke luar negeri, macem-macem deh. Jadi, wah luar biasa. Ke-mute. Suara saya masih terdengar? Kedengaran, kedengaran. Oh, iya, 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 iya. Ya, itu ya. Nah, jadi kalau ada challenge, itu lakuin aja. Oh ya, aku mau cerita nih, makna dari challenge-nya yang living. Makna dari challenge yang living itu sebenarnya alat transportasi, guys. Alat transportasi, gitu ya, sarana. Sarana yang untuk membuat kita semangat, supaya kita itu membuat bisnis yang living itu sustain, gitu ya. Membuat bisnis kita itu bertumbuh, gitu. Jadi jangan dilihat hadiahnya doang, guys. Tapi mindset kita kalau ada challenge, itu jadikan saranamu. Sarana kita untuk menumbuhkan bisnis ya. Untuk sustainability kan, kita harus maksimal kalau misalnya ada challenge dari yang living gitu. Ya, jadi soal hadiah itu bonus. Ya, itu yang membuat kita semangat, menarik. Tapi sebenarnya maknanya itu adalah kalau kita ngelakuin challenge-nya itu, pasti ada deh. Entah bisnis kita bertumbuh, entah bisnis kita sustain, pasti itu makna utamanya. Ya guys ya. Nah, ini dia nih. Aku mau pamer dulu. Coba. Kapan lagi teman-teman dihargai, direkognisi, diapresiasi? Ada tim saya yang terakhir kali diapresiasi itu mungkin waktu SMA atau kuliah. Tapi di yang living sekarang bisa gitu ya. Jadi kalau kita berprestasi, silver, gold, platinum, sampai diamond ke atas. Kita tuh direkognisi sama yang living, dipanggil namanya, berjalan di runway, sampai digandeng sama Bebek Cocep. Iri nggak lo? Ya nggak? Ini aku kasih videoin ya. The one only. Gue digandeng sama Bebek Cocep. Nah, yang lain kirain nggak ada yang gandeng. Ya, ya, jadi ada juga yang tim saya yang semangat untuk melakukan bisnis karena rekognisi ini. Kan udah lama nggak diapresiasi gitu ya, gitu. Apalagi yang menarik? Nah, ini dia ada reward ke luar negeri, perjalanannya, pesawatnya sama hotelnya dan di sana tuh dibayarin sama yang living gitu ya. Kalau kita berprestasi, kalau ngeraih silver 3 kali berturut-turut kita ke Okinawa, Jepang. Kalau gold 3 kali berturut-turut kita ke Spokane, USA. Platinum bisa ke Ekuador, bahkan bisa bawa gas gitu ya, satu orang gratis. Kalau satu RT ya bayar gitu ya. Nah, kalau diamond gitu. Jadi intinya kalau di yang living itu ya antara challenge sama berprestasi, ente bisa kita tuh bisa keluar negeri setahun sekali lah minimal. Gitu. Bisa lagi 2 kali apa setahun 2 kali. Bos saya aja di kantor sampai nanya, "Kenapa kamu keluar negeri terus?" gitu. Ya emang kamu punya duit. Dari yang living dong, Pak. Iya, tapi cutimu nggak banyak. Ah, itu susah juga ya. Gitu. Tapi yang pasti guys, dengan yang living ini seorang ibu rumah tangga bisa ke Amerika. Keren gak? Gitu ya. Eh, Kita kan ibu rumah tangga biasa ya, bukan istrinya Reno Barak gitu yang bisa ke Amerika. Jadi dengan yang living ini bisa gitu. Nah, ini nih, tapi kenapa sih aku ngejalanin yang living nih ya, bisnis yang living? Aku mau cerita nih dari gambar ini.
Aku tuh dulu jadi member yang Living Singapura tahun 2016. Baru benar-benar mau ngejalanin bisnis itu di tahun 2017. Ada waktu 1 tahun loh. Ada 1 tahun hingga akhirnya aku benar-benar intens melakukan bisnis yang Living. Nah, 1 tahun itu ngapain aja gitu kan? Ya cuma order-order biasa. Hingga leaderku seorang Mamika, Crown Diamond gitu ya. Kan kami dulu kuliah S2 bareng gitu, kelas eksekutif, kelas weekend gitu ya. Tiap Sabtu gini, Cum, ayo kita ke kampus bareng, naik mobil gue gitu ya. Dari Tangsel ke Bogor, bisa tahu dong jauhnya kayak apa. Dulu nggak ada tol Cinere itu, nggak ada. Jadi kalau dari Tangsel ke Bogor tuh kira-kira 2 jaman ya, 1,5 sampai 2 jam. Nah, Mamika nyetir tuh, membawa saya dengan 2 orang tim saya. Yang pertama-tama Bu Ana dan Desi Uter. Wah, sepanjang perjalanan itu dari Tangsel sampai Bogor, balik lagi Bogor sampai Tangsel gitu ya. Mamika itu mementoring kita, mengcoaching kita. Oh, sampai bibirnya doer-doer tuh ya. Untuk bisnis yang living gitu. Untuk kami menemukan grand why kami, apa namanya, dalam bisnis yang living gitu. Sudah coaching, udah mentoring sampai doer-doer, nyetir pula gitu kan. Hingga akhirnya kami menemukan Grand Why-ku terutama. Jadi ketika saya sudah menemukan Grand Why-nya ya, ketika kita sudah merasakan manfaat dari produk yang living, kenapa sih nggak membagikan manfaat itu untuk orang lain gitu. Jadi saya merasa lebih kuat tuh why saya gitu ya. Ternyata yang living itu bisa membantu orang, bisa mentransformasikan kehidupan orang, membantu dia untuk mencapai mimpinya gitu kan. Itu lebih dari komisi yang saya dapatkan. Saya tuh bahagia banget ketika ada member saya tuh cerita dengan produknya dia, keluarganya dia sehat, dengan bisnisnya dia bisa menggapai mimpinya. Itu bahagia banget itu ya. Karena itu akan menjadi bekal saya di apa namanya di kehidupan nantinya tuh kan nggak sia-sia di mobil doer semua jadi leader tuh kata Mamika. Setahun loh Mamika membentuk saya dan saya menemukan Grand Why saya 1 tahun. Nah, ternyata saya juga kena karmanya gitu ya. Saya membentuk seorang Sinta yang menjadi platinum leader itu juga 1 tahun. 1 tahun itu untuk dia jadi member. Kemudian dia jadi member, saya kembali lagi bukan doer, monyong-monyong gitu ya. Monyong-monyong untuk ngajarin dia tiap sore. Tiap sore coba 1 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk mau mendapatkan bisnis builder, baru dia jadi member seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, udah nyerah. Alah, Mamika ngebikin saya 1 tahun. Gitu, saya ngebikin Sinta 1 tahun juga. Gitu ya. Jadi tetap reconnect terus dengan timnya, reconnect terus dengan membernya, dan pelan-pelan pasti akan menjadi business builder juga, menjadi core team teman-teman. Nah, kemudian untuk leader create leader, saya memakai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan ya. Because true leaders not create followers, they create more leader. Nah, apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara itu? Jadi ingarso sung tulodo gitu. Seorang leader itu harus menjadi teladan role model bagi timnya. Kemudian ingmadio mangun korso. Seorang leader harus menjadi mentor dan konsultan bagi timnya dalam menyusun strategi bisnisnya. Tutwuri Handayani, dan seorang leader harus menjadi motivator dan coach bagi tim dalam menjalani strategi bisnisnya, dalam eksekusinya. Nah, itu seperti apa sih? Nah, ini ya, leader as a role model gitu. Jadi mulai akhir 2021, saya mulai bergerak offline gitu ya, karena saya melihat pandemi sudah mulai berakhir gitu ya, dan saya yakin kunci bisnis yang living itu activity. Wah, itu akhir 2021 saya langsung bikin kelas-kelas offline di 3 kota. Tangsel di kota saya sendiri, kemudian di Depok, di Bogor, kemudian lanjut ke kota-kota yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu kelas saya awal-awal ketika habis pandemi, dan saya masih punya anak umur 1 tahun. Boleh disimak. It's a beautiful day to be with you.
It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. Ya, itu ya. Jadi saya namanya anak 1 tahun, saya bawa itu ke bikin kelas gitu ya. Dengan video kayak gini, tim saya melihat, wow, ternyata anak itu harusnya menjadi penyemangat gitu ya. Jangan jadikan anak itu kambing hitam. Karena anak kita memang bukan kambing, guys. Anak kita kan anak manusia gitu ya. Jadi apa ya, sukses tuh nggak bisa dengan rebahan doang, harus gerak gitu loh. Ya mohon maaf nih, tuyul aja butuh usaha biar lilinnya nyala gitu. Donat aja butuh fermipan biar ngembang gitu. Masa kita cuma rebahan doang, nggak mungkin sukses ya. Jadi harus gerak ya, gitu. Nah, kemudian leader as mentor atau konsultan, saya melakukan belusuan. Kayak Jokowi aja ya belusuan gitu kan. Nah iya, karena tim saya ada di berbagai daerah, ya saya harus temuin mereka gitu ya. Jadi dari akhir 2021 sampai kemarin, sampai sekarang pun saya menemui tim saya di daerah-daerah itu gitu. Ada di Bangka, di Medan, Kalbar, Kalteng, Surabaya, kemudian Jogja, Bali, Lombok, Palangkaraya, Sampit, Makassar, Malang, Aceh, gitu, Samarinda. Nah, mungkin ada kota-kota yang belum saya kunjungi gitu ya. Insya Allah saya akan usahakan kayak Pangkal Pinang, Lampung, Banjarmasin gitu. Dan mungkin kota-kota yang lain gitu yang OF belum saya kunjungi gitu, boleh ditulis, nanti saya akan usahakan datang gitu. Karena ya dengan bertemu dengan tim kita tuh kita tahu tantangan tim kita tuh apa, challenge mereka di daerah itu apa, karena beda-beda. Dan saya juga bisa melakukan coaching dan mentoring ketika saya ketemu tim. Nah, kemudian leader as motivator gitu. Saya tuh membuat internal challenge gitu ya, setiap bulan untuk tim. Supaya mereka punya habit gitu ya atau kebiasaan untuk melakukan activity dan juga social media branding. Nah, jadi internal challenge-nya tuh ya intinya tim itu melakukan activity gitu kan, siapa yang activity-nya paling banyak, paling bagus, paling kreatif, nah itu saya berikan hadiah. Nah, hadiahnya silahkan disesuaikan oleh kakak-kakak aja ya di timnya. Kalau saya sih yang intinya bisa apa namanya, bisa beri semangat gitu ya, yang menggairahkan hadiahnya itu, tapi kita juga masih terjangkau gitu. Ya ini waktu bulan Juni kemarin salah satu hadiahnya adalah logam mulia karena tim saya suka logam mulia. Dan akhirnya dengan challenge gerak ini yang membentuk habit, hampir di tiap daerah itu melakukan activity. Ini videonya. Let's go! Yes, I'm in the stars tonight. So we bring the fire, set the night light. Hey! Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa! Na-n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 a. Life is dynamite. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Life is dynamite. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa! Da-na-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na. 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 Light it up like dynamite. 'Cause I'm in stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Ya, itu. Kemudian untuk social media branding gitu ya. Itu macam-macam sih, cuma saya pilihin salah satu aja yang lucu gitu ya dan unik. Waktu itu kan akhir tahun 2022 kalau nggak salah tuh muncul diffuser kawung pertama kalinya. Nah, itu ada tim bilang, ini kenapa diffuser kayak mic ya? Langsung aja saya bikin aja. Oke, kita bikin challenge, bikin lip sync dengan kawung diffuser. Akhirnya bermuncullah talenta-talenta terpendam dari tim saya.
Suni-suni hati luar ini ku ingin habiskan. Terus aku rapatkan You can move the highest mountains, cross the greatest ocean. Dari mana-mana aku Tetap jelek. Aku emang Louis Vuitton. Biarkan saja, biar duduk. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Tell me why ain't nothing but a heart breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ya, itulah ya. Tiba-tiba semuanya jadi penyanyi semua. Seru-seruan aja gitu. Nah, ini apa namanya? Dalam bisnis yang living itu intinya dan aktivitinya itu ada 3. Pertama adalah enrollment, kedua adalah retention, dan yang ketiga adalah leader development. Nah, ini tujuannya beda-beda dan kegiatan juga akan berbeda-beda. Kalau enrollment itu tujuannya untuk mendapatkan new brand partner. So, pasti kegiatannya harus menarik dan bisa mendatangkan orang-orang dan wajah-wajah yang baru. Dilakukan di tempat yang berbeda-beda. Ya boleh sih di tempat yang sama, mungkin sebulan, 2 bulan, nanti kemudian berpindah gitu ya. Supaya kita bisa mendapatkan orang-orang yang baru gitu ya. Nah, bentuk kegiatannya bisa berupa oil class, bisnis to bisnis dengan komunitas atau instansi, EOS, essential booth, dan lain-lain. Kemudian kalau retention, itu tujuannya supaya IR rate tim kita tuh meningkat. Jadi kegiatannya harus mendatangkan member existing yang baru maupun yang lama. Dilakukan di tempat yang disepakati minimal sebulan tuh sekali, maksimal yang 4 kali. Nah, kegiatannya ngapain? Itu kegiatannya adalah oil class untuk memperdalam produk baru. DIY, teknik pijat, keilmuan baru, dan lain-lain. Kemudian, leader development, itu tujuannya adalah untuk menambah dan membentuk bisnis builder yang baru. Gitu ya. Kegiatannya itu harus mendatangkan core team kita untuk diajak menjalankan bisnis yang living. Dilakukan di tempat yang nyaman, bisa offline maupun online, bisa dilakukan minimal setahun sekali. Itu udah minimal banget untuk yang offline ya. Kalau yang online kan bisa dalam bentuk WhatsApp group gitu. Kalau di tim kami itu kalau ada member baru tuh masuk ke dalam WhatsApp group edukasi new member. Ketika nanti sudah selesai gitu ya, mungkin seminggu ataupun sebulan gitu, dia pindah ke grup family gitu ya. Apa aja di situlah udah kayak keluarga. Nah, nanti ketika misalnya sudah ada yang mau bisnis gitu ya, masuk di grup bisnis builder. Rata-rata leader-leader di tim kami itu sudah punya grup bisnis builder sendiri, tapi ada yang langsung saya asuh juga gitu ya. Dan saya nggak ngelihat itu ranknya baik associate maupun sampai yang platinum tuh masuk gitu ya. Itu yang akan yang saya asuh gitu, saya asuh bagikan di sebuah rumah untuk menjadi leader. Itu memang ngomonginnya udah mayoritas bisnis gitu ya, strategi-strategi dan sebagainya. Dan kita juga melakukan one on one gitu ya. Jadi ketika misalnya member tuh sudah tertarik gitu kan, udah jadi member, kita lakukan one on one. Nah, ketika juga jadi builder juga kita lakukan one on one, mentoring, coaching gitu. Nah, jadi bentuk kegiatannya itu training, pengembangan diri, leadership, building, teknik sales, marketing gitu kan. Dan tadi bisa bentuk dalam bentuk WhatsApp group, Zoom, ataupun one on one. Gitu. Nah, kayaknya banyak banget gitu, kayaknya nggak mungkin dilakuin sendiri. Nah, itulah kuncinya adalah kita melakukan bersama dalam lapangan yang berbeda. Kalau misalnya rank masih associate sampai senior star, itu memang kegiatan yang perlu dilakukan lebih banyak di enrollment.
Tapi juga udah mulai retention ada untuk mengedukasi gitu new membernya. Dan leader development minimal dikasih tahu kalau di Young Living ini ada potensi bisnisnya gitu. Nah, ketika sudah middle leader, eksekutif, silver, gold, platinum itu udah mulai lebih banyak untuk mengedukasi eh, timnya gitu ya, dan menemani untuk kegiatan enrollment bisa, dan melakukan leader development lagi yang lanjutan. Sedangkan untuk diamond ke up memang kita lebih banyak ke leader development, tapi tetap loh, aku juga tetap enroll member baru, jangan salah. Ya masih punya target, sebulan tuh minimal 5 saya harus enroll gitu. Saya juga melakukan edukasi. Nah, ini soal strategi dan kebiasaan aja sih ya, antara expansion dengan retention gitu ya. Sebenarnya dua kompetensi ini yang harus dipunyai oleh seorang leader. Kalau misalnya expansion itu, dia salesnya tinggi dengan aktivitas enrollment, berusaha mencari peluang bisnis dengan challenge gitu. Nah, kemudian promo selalu menjadi andalan. Dia cepat grow gitu ya, namun kurang stabil. Bergantung pada kondisi eksternal seperti promo, kondisi masyarakat kita saat ini yang katanya sih masalah pertumbuhan ekonomi ataupun daya beli rendah, tapi entahlah gitu kan. Nah, sedangkan retention itu salesnya tinggi dengan aktivitas edukasi. Berusaha mengeksplor produk. Variasi produk itu selalu menjadi andalan gitu ya. Grow perlahan namun stabil. Karena bucin gitu ya. Jadi nggak tergantung dengan kondisi eksternal. Kalau udah bucin susah lah ya. Gitu ya. Mau berapapun dibelain beli gitu. Itulah bucin gitu ya. Nah, leader yang bagus itu seperti apa sih? Harus bisa punya dua kompetensi di atas, menggabungkan dua kompetensi di atas ya, baik expansion maupun retention. Nah, bisa ngelihat juga situasinya. Wah, ini kita kita harus lakukan expansion atau retention nih. Wah, ini dia ada promo nih, promonya PEP ya. Kita lakukan expansion gitu ya. Wah, ini promonya ada produk baru nih. Nah, kita lakukan retention. Atau promonya consumable. Wah, kita lakukan retensi gitu, edukasi yang mendalam. Nah, mampu juga melihat potensi itu dan mengatur energi gitu ya. Apalagi saya yang masih bekerja. Harus atur energi, atur waktu gitu kan. Nah, di tim pasti kan ada tuh yang jago enroll. Nah, ada juga di tim yang jago edukasi gitu ya, yang jago mengulik produk. Nah, kita kawinkan untuk saling mengisi, saling memberi inspirasi di tim kita. Juga membuat bisnis tool dan kolaborasi dengan sesama leader di tim kita. Aku bersyukur banget sih punya leader seperti Mamika, Crown Diamond-ku tercinta itu ya. Jadi kalau aku tuh secara bawaan ya kata orang katanya sih ketua partai gitu ya. Itu jadi bawaannya tuh ekspansi mulu gitu ya, membara. Nah, sedangkan Mamika ini suka ngulik-ngulik produk, suka melihat data secara mendalam. Jadi aku dan Mamika saling bergabung gitu kan, expansion dan retention gitu. Kami berkolaborasi. Walaupun katanya kami seperti Tom and Jerry, tapi ya nyatanya kami adalah pasangan yang serasi gitu. Kami punya tagline gitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita rujuk. Iya, asik ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita rujuk. Gitu. Nah, ada intinya. Menurut saya nih ya, tak masalah kita tuh mau cepat atau mau lambat dalam menjalani bisnis yang living. Tapi pemenang sejati adalah dia yang tidak pernah berhenti, Bu Indri. Gitu. Nih, saya udah selesai nih. Berikan tepuk tangan dulu dong yang meriah di kolom chat, guys. Ya, boleh drop love bomb, boleh tepuk tangan, boleh eh, bilang wow gitu ya untuk Bu Mai yang udah membagikan rahasia dapurnya. Eh, Tadi kita udah dengerin sama-sama yang saya tangkep
untuk jadi leader yang merdeka seperti Bu Mai itu tidak memungkiri harus ada kolaborasi. Kemudian juga nggak berhenti belajar. Beliau uh, bisa dibilang salah satu seseorang yang belajar dari siapa aja, kapan aja, dan di mana aja, ya. Dan walaupun beliau ekstrovert mentok, tadi katanya, yang pasti beliau berusaha mengakomodir, ya kan, timnya yang eh, saya yakin ada juga yang ekstrovert mentok, tapi mungkin masih ada yang introvert mentok ya Bu Mai. Ya, pastinya ada, Bu. Nah, kemudian teman-teman mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait rahasia dapur Buma yang sebenarnya udah diablakin deh ya, selebar mungkin tadi pintunya bisa kita lihat dari luar, boleh ya nanti ketika di kolom chat beliau akan respon ya sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, jadi eh, benar sekali. 19 tahun berkarir di industri MLM, betul gak banget Bu Mai, mau cepat, mau lambat, ya kan? Mau mau seperti apapun speednya menjalankan bisnis yang living, pemenang sejati adalah dia yang nggak pernah berhenti. Istirahat kalau capek itu harus guys ya demi mental health, tapi setelah balance lagi ya kembali lagi ya kan ke lapangan yang sebenarnya, ke rimba belantara yang sebenarnya. Mengharukan sekali, walaupun Bu Mai terkesan lugas, lucu gitu ya. Tapi ada banyak pesan yang beliau sampaikan malam ini. Saya pribadi terharu mengingat udah ngapain aja sama Bu Mai di kelas online. Bayangin zaman pandemi, tempo hari. Beliau tuh lagi positif, guys. Iya, tuh kelas pertama saya di yang Mm-mm. living ya, Mm-mm. saya masih platinum itu Mm. tahun 2021 itu saya sekeluarga lagi positif COVID. Dan itu dadakan banget gitu. Kan kelasnya udah Ah, disiapkan ya. Disiapkan iya. Bu bulan sebelumnya tapi pas hari H saya positif COVID. The show must go on gitu ya. Padahal Everything kita udah tawarin ya, udah tawarin reschedule boleh loh Bu Mai. Eh, Take your time karena harus mengurusi sekeluarga kan, ada bayi juga ya kan, ada ya, suami yang juga lagi positif. Tapi the show must go tapi on, beliau bilang. Jadi itu ya, salah satu. apa kalau misalnya kita aku selalu yakin sih kalau ketik ini kalimat dari buku yang dulu saya baca dan selalu ingat kalau mungkin teman-teman tahu bukunya The Alchemist ya, Sang Alchemist Paulo Coelho. Itu Mhm. ada kalimat statement gini, ketika kamu menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, maka alam semesta akan bersatu untuk membantumu gitu. Itu the law of attraction sih sebenarnya gitu ya. Tapi the law of attraction itu bisa terjadi ketika kita bersih gitu ya, nggak julid, nggak nggak pikiran aneh-aneh gitu ya. Nah, ketika kita juga udah rilis emosi gitu, nggak terus udah joy, enjoy dengan kehidupan kita, menerima dengan kehidupan kita, lalu yang terakhir adalah pakai abundance, makanya keberlimpahan itu akan datang gitu. Yeay. Aku nggak tahu Bu Mai bikin challenge apa enggak, tapi kayaknya eh, Iya, jadi banyak untuk yang bikin perhatian gitu pantun ya. ya. Kalisa kalau mau ikutan, Ya. Mas Romi, Bu Debs kalau mau ikutan bikin pantun, siapa tahu menang dapat hadiah dari Bu Mai, silakan banget loh. Ya, biar teman-teman tuh kalau komen kreatif gitu ya. Jadinya perpantunan. Saya juga mau pantun nih terakhir-terakhir nih. Hmm. Pantun saya nih ya. Logam mulia 24 karat. Cakep. Belinya di Pegadaian. Ayo kita terus semangat. Berbagi yang living, yang penuh kebaikan. Yeay. Luar biasa menutup malam ini dengan indah sekali. Yang pasti setiap leader pasti punya style leadershipnya, setiap leader pasti punya prioritasnya. Tadi Bu Mei udah kasih tahu juga prioritas aktivitas, prioritas fokus kerja dalam setiap rank. Jadi kalau teman-teman yang di awal-awal atau masih star dan senior star, nggak usah pikirin
create leader lebih banyak daripada enroll dulu. Enroll aja dulu sebanyak-banyaknya. Nanti akan ada masanya once hit silver untuk create leader lebih banyak lagi. Tapi yang pasti tadi Buma juga udah sampaikan retention juga penting karena seseorang brand partner yang udah kita enroll itu effortnya luar biasa. Masa iya udah masuk ke komunitas kita, terus kita biarkan dia pergi begitu aja tanpa berita, gitu ya. So teman-teman, Bener. aha, Oh ya Bu, bentar. Saya yes. juga mau mengucapkan terima kasih menyapa sebenarnya di yang datang ini ada tim dari Malaysia. Jadi ada yang DM saya karena saya pajang kelas malam ini terus ada yang mau join Kak Sakinah kalau nggak salah ya. Ya dan timnya saya nggak hafal gitu. Kayaknya ada Ya, banyak deh. Kayaknya ada lebih dari 5 deh dari tim Malaysia, Bu Mai. Mm-mm. welcome, welcome, Kak. Ya, kita bersaudara lah ya, karena Pak Yudo sudah berbagi cinta. Alias kan udah Ya, jadi ya eh, VP efek efek shot gitu ya. Ya kita saudara lah ya, Kak ya. Ya. yes, teman-teman dari Malaysia, welcome ya to our classroom. Anyway, akan selalu ada inspirasi, akan selalu ada motivasi, dan tentu ada cinta dan kasih sayang dari kita semua yang di Indonesia untuk teman-teman yang ada di sana. Bu Mai, ini mau Hmm. di stop dulu share screen-nya. Oh iya 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 ya, Bisa lupa. dadah-dadah. Emang cakep banget sih itu foto yang ada di quote barusan. So, boleh kalimat penutup dari Bu Mai untuk teman-teman kita semua yang ada di sini dari Bu Mai. Silakan Bu Mai. Apa ya? Intinya sih eh enjoy your journey lah ya. Earn the kok jadi pun lupa sih kata-katanya. Enjoy your journey gitu ya. Nikmati perjalanan kita dalam bisnis yang living. Kalau naik turun itu hal yang biasa gitu. Nah, juga bisnis gitu ya. Kehidupan kita juga naik turun. Ya kalau misalnya lurus-lurus aja tuh nggak seru. Gak ada yang diceritain nanti. Kalau hidup kayak roller coaster, wah seru kan itu. Menguji adrenalin gitu ya. Nah, dan earn the result. Dan akan terimalah, akan terima. Kita akan terima apapun hasilnya gitu. Jadi keep going, keep going, keep going. Cara yang dulu belum tentu sama, kita harus punya cara yang baru, strategi yang baru, gitu. Happy happy aja, gitu ya. Kalau misalnya ada masalah tim, ada yang apa sih datang dan pergi, ya udah biasa aja lah ya, gitu. Tapi akan selalu ada yang datang, gitu. Dan ada yang selalu akan stay, gitu ya, menemani. Ya, gitu juga kehidupan kita, orang-orang di kehidupan kita kan. Jadi, dan pokoknya enak banget lah bisnis yang living ini tuh. Saya sudah merasakan dari 2017 hingga kini ya masih enjoy aja gitu. Dan masih banyak peluangnya. Boleh share Instagram, boleh. Di Mhm. tadi mungkin tertinggal kali ya. Silahkan Kak. Hmm. Ya itu sih kata-kata dari saya. Keep going, enjoy the journey and the result. Oke, luar biasa. Thank you banget Bu Mai, effortnya, waktunya, masih ngantor, masih create leaders, masih kasih kelas bareng-bareng sama kita di sini. So, semoga jadi amal, jadi ya dapat pahala ya Bu Mai Amin, atas sharingnya malam amin. ini dan jangan pernah berhenti menginspirasi dimanapun Bu Mai berada dan untuk semua teman-teman yang living Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan teman-teman dari Malaysia, eh, sekian kelas kita malam ini. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya dan tentunya tetap semangat, sehat selalu. Selamat malam, bye-bye. Assalamualaikum. Yeay, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.